Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Bait Ibu Sudiatno, yang saya hormati pula seluruh anggota Majelis Taklim Nurul Jannah. Alhamdulillah masih ingat saya. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi ini kita bertemu lagi ya Bu ya, dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Sehat fisiknya, badannya, sehat hatinya, sehat juga dompetnya ya Bu. Iya, pensiunan sih ya, jadi punya tanggal ya. Alhamdulillah ya. Terutama adalah sehat iman dan takwanya. Alhamdulillah, itu yang terpenting. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memuji syukur kehadirat Allah ya Bu ya, bahwa pagi hari ini kita sudah 2 kali ya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan, alhamdulillah ini berarti termasuk rezeki ya Bu ya. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa uang dan harta ya. Selama ini kan kalau orang itu didoakan, Bu semoga sehat, biasa aja ya. Tapi ketika bilang semoga rezeki lancar, langsung wah gitu ya, langsung semangat banget ya. Lucu itu. Padahal sehat juga rezeki, iya kan? Terus yang lebih aneh lagi gini Bu, saya sering tuh ada undangan misalnya, undangan hajatan itu ya, pernikahan misalnya. Ketika tidak datang, mohon maaf ya saya tidak bisa datang, saya cuma kasih doa. Gimana Bu reaksinya Bu? Tapi beda kan, ketika maaf ya saya tidak bisa datang, itu saya transfer saja ke rekening, gimana Bu reaksinya? Beda kan? Beda. Terima kasih yang cuma doa sama terima kasih yang sama rekening. Apalagi yang datang ya, yang kondangan. Masya Allah, itulah manusia. Padahal sesungguhnya Bu, intinya itu justru rezeki yang paling utama adalah iman dan takwa. Dan kado yang terindah dan paling berharga adalah doa. Iya Bu, ya. Cuma kita belum rasain, kenapa? Karena kita masih hidup di dunia, ya kan? Doa itu kayak nggak ada manfaatnya, ya kan? Ya semoga kamu sakinah mawaddah warahmah ya. Aku nggak bisa hadir, nggak bisa kasih apa-apa, cuek saja kan? Padahal rumah tangga intinya yang paling penting adalah sakinah mawaddah warahmah. Buat apa kaya raya kalau tidak sakinah, ya kan? Kaya raya tapi suaminya selingkuh aja kan gitu ya, naudzubillah. Itu contoh. Nah, maka dari itu hari ini adalah rezeki dalam rangka apa? Dalam rangka alhamdulillah ibu-ibu yang sudah seusia ibu-ibu ketemu saya ya. Jadi saya mau menyampaikan tips atau resep bagaimana menghadapi akhir dari perjalanan kita di dunia, ya. Setuju apa mboten? Setuju apa tidak? Kan ada bahasa Jawa juga ya. Nah, soalnya nopo? Banyak orang yang terlena di dunia. Juga rezeki buat saya, karena apa? Karena bertemu ibu-ibu jadi saya bisa sharing ini, ya kan? Nah, oke, saya lanjutkan. Bu, seusia kita Masya Allah, mau ngapain lagi kalau tidak mempersiapkan hidup yang lebih kekal, ya kan? Kalau bilang kematian kayaknya, aduh, ngundang Bu Tuti malah malah diingatkan mati kan gitu ya. Padahal Rasulullah tuh bilang, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat dan juga paling banyak mempersiapkan bekal untuk setelah mati kan gitu. Nah, jadi kalau kita itu masih jarang ingat matinya, berarti belum cerdas ya. Karena apa? Orang itu misalnya ya, kita begini minum ya. Misalnya ini contoh, bismillahirrahmanirrahim.
ya kan? Ya, alhamdulillah. Mau minum bismillah. Setelah itu terus mikir, ya, kalau mati kira-kira di sana saya minum enggak ya? Kan? Lah akhirnya kan cerdas. Kenapa? Hati-hati, bersyukur ya bisa minum. Tapi coba bayangkan orang yang nggak ingat mati boro-boro minum disyukuri, ya Bu ya. Sering itu banyak orang di luar sana ya. Kalau di sini alhamdulillah soleha semua ya. Kelihatan wajah-wajah soleha itu glowing. Tadi saya baru masuk, waduh, masya Allah ya. Sudah usia ibu-ibu masih glowing, masih cantik kayak gini gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan ketika muda itu secantik apa gitu ya. Aduhai. ya, coba dulu ada ya. Aduhai ya nyanyian ya. Sampai itu Elvis Sukesi ya. Masya Allah ya. Nah ini, karena apa Bu? Ternyata kematian itu sudah pasti ya. Raja-raja mati, ya kan? Orang kaya, terus apa lagi? Orang miskin mati, semua mati. Oh iya, nanti juga mati ya. Masya Allah ya. Tapi sayang, kita itu lebih banyak lupanya daripada ingatnya terhadap kematian. Iya kan ya Bu ya? Sudah punya harta banyak, sudah kaya raya, masih mengeluh saja ya. Padahal asetnya sudah di mana-mana ya. Rumahnya mewah, banyak lagi ya. Terus, oh iya, mepet sawah tapi dibangun apartemen indah gitu ya. Masya Allah ya. Masih ngeluh ya. Ketemu saya katanya bilang gini, Ustazah, saya tuh doain ya. Doain apa lagi sih Bu? Saya lihat ibu sudah kaya raya, sudah cantik ya, putra-putrinya juga sudah mandiri, sudah berhaji dan lain-lain. Kan kayaknya saya nyawangnya ya Allah, enak temen itu hidup, nanti di akhirat tinggal di surga kan gitu ya, enaknya kan ya. Nah ternyata masih minta doain. Itu anak saya itu bisnisnya anjlok terus, Masya Allah. Itu manusia ya, kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena rasa bersyukurnya yang kurang. Selalu negatif thinking, negatif perkataan, negatif perasaan, negatif perbuatan. Akhirnya semua menjadi gelap, semua menjadi buruk, semua tidak bersyukur tapi kufur, ya kan? Tapi coba kalau semuanya dinikmati, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, di sini ada geduk apa ya Bu ini? Geduk kan? Ya kan? Kalau orang Sumatera bilang apa ini? Geduk juga? Oh, apa? Iya, orang Sumatera bilang apa? Sama? Apa di Sumatera nggak ada geduk? Oh ada, alhamdulillah pengalaman. Tak kira nggak ada. Kemarin saya baru bertemu teman dari Palembang 2 orang ya. Oh Palembang, saya bilang gitu, di Cilacap juga banyak orang Palembang, kenalan saya gitu, jamaah saya gitu. Enggak ya, oh sama geduk ya. Lihat geduk, alhamdulillah ya Allah, masih bisa makan geduk. Begitu makan langsung Bismillahirrahmanirrahim, cak makan. Tapi saya nggak akan makan sekarang dulu Bu, tadi minum ya, tapi geduknya enggak. Nah terus alhamdulillah, coba bayangkan saudara-saudara kita yang di Palestina, iya kan Bu? Masya Allah, makin gencar aja itu ya, orang musyrik, orang Zionis menggempur tidak ada habisnya. Jadi kita menghargai Bu, kita nggak membuang makanan kecuali makanan itu sudah basi, ya kan ya Bu ya? Terus gimana Ustazah? Kalau misalnya udah kenyang banget, udah nggak bisa masuk, ya prasmanan dikira mau ngambil pas atau ngambil nasi sendiri pas, atau mau di sini sudah gigit dikira mau pas, ternyata tetap kenyang nggak bisa masuk, gimana caranya yang sopan ya? Jadi membuang tidak asal buang, tidak ngawur, tapi Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niatkan untuk sedekah bagi yang memakan makanan ini dari hewan kan gitu. Jadi nanti kalau dimakan kucing, dimakan ayam, kita sedekah pada ayam itu Bu. Iya, kalau saya gitu dari kecil nggak sembarangan ngawur, nggak tega sama makanannya itu. Karena apa? Masya Allah Bu, semut sekecil itu makannya kecil banget kan? Tapi bersyukur banget ketika ada sisa makanan dari kita bisa hidup kan gitu. Itu contoh.
tapi ya nggak ada yang berpikir ke sana ya biasanya. Makanya ya maksudnya belum ya, jarang juga ya yang di luar sana. Kalau di sini Hah? Oh iya, malah dikasihkan ke pihak lele ya. Nanti lelenya juga ya digoreng juga dimakan gitu. Makanya itu bersyukur juga kita ya. Kita memberi makan juga memakan. Alhamdulillah. Akhirnya ujungnya syukur yang tertinggi kepada Allah. Masya Allah, saya diberi bisa memberi makan lele, kemudian saya juga makan lele tersebut. Akhirnya terima kasihnya bukan hanya kita itu GR atau merasa bangga bisa memberi makan lele, tapi kita bangga kepada lele itu. Ya Allah, kamu aku beri makan cuma sebutir, tapi kamu memberi makan aku setubuh, ya kan? Lele kita beri makan sebutir ya, malah dia menyalahkan seluruh jiwa raganya untuk kita makan, ya kan? Akhirnya terus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau ya, ketika saya hanya memberi makan sedikit tapi Engkau berikan seluruh tubuh lele itu untuk saya, gitu Bu. Nah, ini cara bersyukur. Dan ini adalah dipakai oleh atau dilakukan oleh para nabi dan keluarganya. Contohnya Hajar. Dewi Hajar itu istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sekarang kita lagi di menjelang bulan haji ya kan, bulan Dzulhijjah. Itu adalah sosok profil contoh wanita solehah yang banyak bersyukur, ya kan? Nah, bersyukurnya gimana? Masya Allah Bu, kalau saya nggak tahu kalau ibu-ibu ditinggal suami lagi hamil ya, sampai melahirkan di padang Sahara yang seluas itu, yang sepanas itu, kira-kira mau atau melaknati suami? Bu, nggak mau kan? Dan mungkin sambil ngomel-ngomel ya kan, kamu tuh jadi suami gimana sih, nggak bertanggung jawab, ini lu lagi hamil, ditinggal sendiri, nanti saya kalau melahirkan gimana kan, gitu kan? Tapi Hajar tidak seperti itu. Wanita solehah bilang, gimana? Kalau itu memang perintah Allah, silahkan berdakwah menyebarkan Islam. Saya di sini cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melahirkan tidak ada air, lari-lari ke sana kemari. Yang kita kalau haji dan umrah itu sa'i, ya Bu ya. Kalau sekarang mudah ya, sa'inya pakai lantainya granit ya, pakai kipas. Waduh, saya sampai sepoi-sepoi itu di sana ngantuk. Ini saya sambil ngantuk sampai sudah 7 kali putaran, saya merasanya cuma 2 kali itu. Tapi teman-teman ya ngos-ngosan keselen, kerasanya kayak lama, tapi saya merasa kayak 2 kali. Tapi ternyata ada tipsnya sendiri, artinya yang saya lakukan begitu Bu. Jadi begitu lainnya pada subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dan lain-lain itu doa saya malah sibuk memuji Hajar dan Ibrahim alaihi salam. Ya Hajar, ya mar'atus solihah, anta solihah, anta min mar'ati solihah dan sebagainya. Jadi saya itu intinya memuji bahwa ya Allah, Engkau Hajar, wanita solehah yang sungguh hebat. Engkau ditinggal oleh suamimu, tapi engkau tabah dan engkau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu terus memuji Ibrahim juga. Ya Ibrahim, engkau adalah suami yang hebat. Meskipun punya istri yang sedang hamil, tapi engkau tetap menunaikan kewajiban Allah. Akhirnya saya terus bersyukur lagi. Ya Allah, engkau adalah maha bersyukur. Engkau memerintahkan kepada hambamu untuk berdakwah. Ketika hambamu sedang berdakwah, maka istrinya engkau jaga dan anaknya juga engkau jaga, sampai kemudian Hajar itu yang melakukan sa'i kan lari ya, lari-lari kecil untuk mencari air, engkau berikan rezeki yang luar biasa, zam-zam yang sampai sekarang tidak ada habis-habisnya, ya kan? Dan kemudian engkau jadikan, engkau tetapkan menjadi syariat Islam, yaitu seluruh umat muslim diwajibkan sa'i, ya kan? Kalau haji dan umroh tidak sa'i tidak sah. Maka ketika sa'i di situ berhenti di tengah jalan, misalnya kok sudah 6 kali kok berhenti nggak kuat, tetap harus mengulang dari awal lagi. Itu masya Allah, itu Allah asy-syakur, maha bersyukur, memiliki seorang hamba perempuan yang solehah,
yang rela berkorban ditinggal suaminya mengurus anak, lari-lari kecil mencari air, Allah bersyukur dengan cara menetapkannya sebagai syariat Islam dan dikenang jasanya sampai sekarang. Kan begitu kan Bu? Makanya saya nggak ngerasa karena orang lain pada sih keselen ya, lari-lari kecil itu sama apa ya, nafasnya ngos-ngosan gitu ya, capek. Saya sibuk memuji tiga ini, memuji Nabi Ibrahim, memuji Hajar, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahu-tahu saya bilang ke anak, saya batin di sini suudon juga sama mutawifnya. Ini mutawif gimana ya? Masa sa'i cuma 2 kali kok berhenti gitu. Nah, terus mikirnya terus saya istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan saya yang salah. Terus saya tanya ke kanan saya, ini sa'inya 2 kali ya? Mani, kesel banget ngasih pintu malah 2 kali. Terus saya tanya, sa'inya 2 kali tuh ya? Ya Allah, saya itu sampai ngos-ngosan capek begini kok bilang 2 kali, gimana sih kamu? Kamu tidur apa? Ya Allah, gitu ya Bu. Iya, dikira ngimpi tidur. Nah itu begitu Bu, Masya Allah. Ini cara Allah bersyukur. Maka kita juga harus berbalik bersyukur, terutama di usia-usia kita. Ya kita siapkan ya Bu ya. Kita siapkan usia kita bahwa kita itu kapan ya Bu ya? Entah kapan pasti meninggal, ya kan? Dan meninggal itu sebenarnya tidak tergantung usia. Dan kita insya Allah yang di sini semua yakin ada siksa kubur, yakin Bu? Alhamdulillah. Kalau tidak yakin, saya punya bukti dan buktinya itu nyata ya. Jadi 1, bukti tentang meninggal tidak pandang usia. Saya kan sebagai seorang ibu itu ingin saya meninggal duluan dan saya juga dikafani oleh anak, didoakan oleh anak, disolati oleh anak, dimandikan oleh anak, kan gitu ya Bu? Gimana? Iya, maunya begitu kan Ibu? Tapi nyatanya apa Bu? Sebelum corona pada tahun 2019, anak saya itu tertabrak ya, dari pulang sholawatan malam Jumat Kliwon. Dengar kan Bu yang viral itu dulu? Itu anak saya Bu yang ketiga ya. Dengar kan? Yang malam hari dulu ya, malam Jumat Kliwon, habis sholawatan dari Unuga sana kampus yang di itu viral kok Bu, kemana-mana ya. Iya betul di sana ya, pengantian Limbangan itu ya. Nah, ditabrak lari Bu, bayangkan Masya Allah ya. Jam 12 malam, tahu-tahu jam 12:30 ada kabar. Nah itu apa? Yang nabrak itu nyun sewu, pensiunan kayak panjenengan, usianya 71 tahun. Jadi beliau itu habis ngantarin cucunya, tapi siangnya baru aktif organisasi, kecapean, ngantuk gitu. Jadi lupa mau ngerem, ngegas, jeder. Anak saya padahal di sebelah kiri langsung terpelanting, Bu, jeder ke sana. Terus ini mobilnya tuh sampai nabrak itu loh, namanya apa itu? Pagar ya, pagar rumah. Belus masuk ke rumah orang itu di sana sampai rusak. Alhamdulillahnya anak saya itu bukan jatuhnya ke depan tapi jatuhnya ke samping. Jadi jasadnya utuh ya. Nah, tapi kan seketika itu juga meninggal di tempat. Nah, langsung dikit ini terus dilelah itu nabrak buk, tahu Bu? Yang buat tiang bendera. Nah, setelah begitu anak saya begitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahu akbar, Allahu akbar. Anak meninggal. Itu tapi yang lihat videonya, saya nggak berani ngelihat videonya. Anak saya bilang, bu, mamas Bu, mamas gitu kan. Anak saya waktu itu masih TK, yang kecil, adiknya dia. Saya bilang, jangan ibu suruh melihat. Tapi banyak saksinya sudah. Ya. Iya, takbir dan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar 3 kali. Apa 2 kali? Yang lihat videonya, kan tetangga semua, teman-teman kan sudah di-share kemana-mana ya. Nah, terus juga sebelumnya itu ketika sholawat Bu, makanya kemarin yang ibu siapa yang ada tanya-tanya ya, kalau katanya mimpi Rasulullah itu mau disurgakan gitu ya. Ini ada yang nanya kemarin. Oh iya dengan ya, oh, iya.
Lah itu anak saya bukan hanya mimpi. Jadi malam itu pas sholawatan katanya, teman-temannya disuruh bangun semua. Ayo bangun, bangun, bangun. Itu Rasulullah datang, jangan saru gitu. Berarti beliau melihat Rasulullah datang ketika sholawatan karena mau meninggal karena dia memang maniak sholawat ya. Seher mania itu loh. Jadi sholawat mania. Kemana-mana kalau ada sholawatan datang. Itu bahagia banget. Ya Rasulullah gitu katanya teman-temannya yang cerita. Dah ya. 18 tahun tuh. 18 tahun. Baru semester 1. Jadi dari pagi kuliah sama saya nganterin kuliah ya. Terus pulangnya bilang ke saya, "Bu, saya mau sholawatan, boleh?" "Iya, boleh." Terus sampai, "Ya Allah, Bu, minta dipilihkan baju sama saya, minta dipilihkan kopiah sama saya, terus minta diparfumin saya sama saya." Padahal biasanya enggak, Bu. Ya Masya Allah ya. Iya, kenapa? Katanya kalau 40 hari sebelum meninggal itu yang mau meninggal kerasa, Bu. Betul apa enggak itu? Betul. Bukan hanya dia yang kerasa. Saya kerasanya malah sejak dia umur 3 tahun. Jadi saya itu bahkan waktu baru melahirkan. Artinya beda dengan yang 3. Anak saya kan 4. Jadi beda dengan anak saya yang keempat semua kisahnya. Jadi yang 3 itu ngida, melahirkannya sakit, dia nggak ngida, melahirkannya juga enak banget dan masih nggak kerasa belas, Bu. Jadi 10 menit di bedan langsung tiba-tiba lahir dan sebagainya. Anak ini ada kisah-kisah ajaib yang berbeda dari tiga-tiganya. Nah, terus pas 3 tahun juga dia pernah tahu-tahu hilang pas lagi di mana itu di Oabong itu ya, baru 5 menit turun itu ya di TK kan piknik di Oabong, tiba-tiba nggak ada. Saya waduh gemeter, ya Allah anakku di mana, nangis gitu ya sama ibu. Tahu-tahu saya berdoa, ya Allah tolong apabila anakku sudah meninggal dunia tolong hidupkan lagi, hamba belum siap untuk ketinggalkan dia. Tahu-tahu tengul, Bu, ayo Bu, langsung saya tarik, Bu, saya ambil, saya peluk, udah kamu nggak boleh masuk lagi. Jadi kasihan, baru 5 menit masuk dari rumah pengen naik renang nggak boleh. Kenapa? Dia saya tanya, nah kamu dari mama dari mana, dedek dari mana? Dari sana Bu, yang tinggi banget. Nah sama siapa? Sama guru. Kan aneh. Gurunya tuh di sini sama saya dan teman-teman, baru masuk kan 5 menit. Dia ngerasanya di sana yang paling tinggi sama gurunya. Kan artinya sejak 3 tahun sudah mulai mau diambil lah sama Allah, tapi saya belum ridho, saya berdoa dihidupkan kembali kemudian. Saya percaya itu loh ya. Kalau ibu-ibu nggak percaya nggak apa-apa ya. Dan seterusnya di usia berapa itu? Ya. Jadi sampai 3 kali lah saya mau kehilangan dia, berdoa. Setelah itu umur berapa tahun ya? Sebelumnya 3 tahun dulu. 3 tahun itu ada namanya apa? Petir ya Bu, sama hujan yang deras banget. Aku lupa kalau aku punya anak kecil saking sibuknya gitu ya kerjanya. Tahu-tahu kok begini, kok anakku di mana ya? Azhar gitu namanya, Muhammad Rahmatul Azhar ya. Tahu-tahu petir gitu saya baru ingat ya doa kayak gitu lagi. Ya Allah, dimanapun anak hamba, kalau dia sudah meninggal hidupkan lagi, kalau masih hidup tolong bawa saya. Langsung di depan saya, betul Bu, saya padahal sudah kesana kemari, wah cari tetangga-tetangga. Pas itu saya, aduh jangan-jangan ini anak kemana, kan ya itu ya kena petir apa. Tahu-tahu sudah di depan. Dan yang ketiga kalinya, jadi saya sudah minta 3 kali untuk umur panjang dia gitu. Yang ketiga kalinya ujian MAN ya, kelas 3, pas ujian matematika begitu. Saya nggak enak banget, kenapa? Itu pas meninggalnya barengnya Pak Kodiron, tahu tak? Yang sini, yang Al-Fatah itu. Nah, hari itu persis anak saya kecelakaan, ini sampai tangannya patah 2, yang ini sama ini segini dipotong karena itu kecelakaan motor. Saya begitu lagi doa lagi, lah sayangnya doa yang terakhir ini saya tambah-tambah Ibu, tambah-tambah. Ya Allah, hamba sudah malu meminta umur panjang anak hamba sampai 3 kali kepadamu, dan engkau selalu mengabulkan. Untuk itu 1 kali lagi ini hamba memohon kepadamu, panjangkan umur anak saya. Apabila sudah meninggal hidupkan lagi, apabila parah mau meninggal jangan sampai meninggal, tolong berikan umur yang panjang. 1 kali ini Dok, besok saya nggak berdoa lagi.
payah ya. Masya Allah. Jadi memang saya terinspirasi oleh sufi-sufi karena sudah 3 kali dikabulkan tenan Bu. Alhamdulillah katanya menurut dokter padahal sudah parah, alhamdulillah sembuh lagi. Tapi sayang setelah itu 7 bulan kemudian yaitu yang pas itu terus saya nggak berdoa lagi. Saya sudah berjanji kepada Allah nggak berdoa lagi, ya sudahlah, mungkin ini sudah saatnya, saya begitu. Nah sampai ke rumah sakit itu sayangnya Bu ditinggal pergi sama yang nabrak itu ya, jadi tabrak lari. Iya kasihan banget kan. Dan sayangnya Ibu yang saya bikin kecewa, saya kan waktu itu ikhlas banget ya Bu, sampai nggak nangis, sampai tetangga-tetangga dan teman-teman juga heran. Sampai ke rumah sakit itu kan anak saya sudah siap dimandikan, tapi saya nggak boleh dimandikan sama pihak rumah sakit. Udah saya saja yang mandikan, saya bilang gitu ya. Suami saya sambil nangis-nangis marahin sama saya, udah jangan nangis, ayo dimandiin aja ayo. Malah Bu, gelang, kudu gelang ya saya bilang gitu ya. Terus suami saya tak kasih apa namanya? Bukan gayung, apa? Ya selang, karena kalau pakai gayung kan lama. Nah pakai selang karena di rumah sakit. Terus saya bilang saya yang ini aja apa? Iya yang gosok-gosok, suami yang mutur gitu ya. Terus digosok-gosok, ya cuma area satu top yang bagian alat vital karena dia laki-laki, suami saya yang suruh itu ya, yang bersihin. Nah itu pun ketika bermimpi bilang gini, oh ibu kok nggak bersihin itu ku sekalian gitu, maksudnya itu ya. Nah ini mau saya kaitkan dengan pengajian hari ini ya Pak ya. 1, umur tidak mesti, ya kan? Ternyata saya yang memandikan anak saya, ya kan? Saya yang mensolatkan, saya yang mendoakan. Tidak terbayangkan kan? Jadi makanya kita siap-siap artinya ya umur ini. Lah terus kemudian Bu, yang kedua, ya ini yang kedua. Jadi cerita ini nyata, sungguh-sungguh nyata dan ada korelasinya dengan ilmu dan agama kita. Ya, sayangnya nanti Bu, ditinggal sama yang nabrak lari, padahal orang sini karena apa? Istrinya pensiunan polisi, jadi sudah biasa katanya tabrak lari seenaknya. Nah sayangnya lagi apa Bu? Seluruh Facebook dan WA diblokir, jadi cyber itunya internetnya sudah jadi kaget. Yang pada update status di WA dan Facebook, loh kok videonya hilang gitu. Nah dilala itu ya anak saya yang pada lihat dan adik saya itu melihatnya sebelum dibungkam. 1 itu ya, semua medsos dibungkam di Cilacap khususnya. Yang kedua, tim medis di Cilacap di sana juga begitu. Semua bilang kalau itu kecelakaan tunggal dan anak saya yang nabrak. Jahat banget Bu. Yang ketiga, polisi semua membuka dengan satu kata-kata bahwa anak saya yang salah. Nah, itu ada videonya. ada. Terus yang keempat, anaknya beliau yang nabrak saya sampai sekarang belum pernah saya lihat wajahnya. Jadi belum pernah ke rumah saya. Adiknya yang ke rumah itu saja nanti ke rumahnya setelah disindir-sindir ya. Itu bilang kalau anak saya yang salah, anak saya yang nabrak, sampai 5 versi cerita ngayal gitu marah. Nah waktu itu saya tidak tahu, saya cuma berpikir, nah ini kaitannya dengan positive thinking ya Bu. Positive thinking, positif perkataan, positif perasaan, menerima takdir Allah. Saya waktu itu positif saja. 1, ini sudah takdir. 2, ini husnul khotimah, karena pulang sholawatan katanya nyebut kan gitu ya, zikir ya kan. Akhirnya saya terus ridho, makanya saya nggak nangis. Saya terus sampai ke rumah sakit, waktu mau dimandikan itu langsung saya cium pipi kanan, pipi kiri, terus jidat, terus alhamdulillah ya Allah Har, kamu husnul khotimah. Tapi sayang ya Har, kamu itu harusnya yang memandikan ibu, malah kamu minta dimandikan ibu. Ya udahlah nggak apa-apa, ibu yang mandikan kamu ya, kamu di surga. Saya gitu sambil mandi, bersolawatan sambil mandiin itu. Nah setelah itu Bu, kan saya biasa saja Bu. Nah itu terus adik saya woro-woro di WA, di status WA dan Facebook, ya Allah
ada ya orang yang tega setega itu, hati nuraninya gimana gitu ya, nabrak orang, tabrak lari gitu ya. Padahal tahu Bu ketika sakaratul maut di situ anak saya, karena beliau itu bersama cucunya yang seusia adik anak saya yang meninggal, jadi itu seusia ragil anak saya itu melihat sampai bilang itu, Uti itu dia mamas kasihan, itu dia mamas kasihan, itu Uti meninggal. Karena apa saya bilang begitu, cerita tetangganya ke saya kalau sampai lama cucunya masih ngomong kayak gitu terus, sok sih ya. Nah yang jahat banget kan. Nah lah itu dah, tapi cerita itu nanti ketika meninggal saya kan masih biasa ya Bu ya. So adik saya bilang gitu langsung, padahal keluarga kami tidak pendendam, seharusnya kan biasa aja lah, baik-baikan. Nah itu baru anak saya meninggal jam setengah 12, saya makamkan jam 9 pagi Jumat, baru anak ragilnya beliau datang ke rumah saya jam setengah 2 siang, yang tak sudah habis semua ngarang-ngarang cerita seperti itu. Lah itu baru saya terus sedih malamnya, nanti jam setengah 2 malam saya bilang gini ke Allah, ya Allah, sedihnya bukan ke orang itu, sedih ke diri sendiri. Ya Allah, ini sebentar lagi Ramadan, bagaimana nih nanti kalau terawih ya, saya terawih nangis terus malu ya kan, nggak terawih, rumah saya kan ini rumah itu masjid ya, iya kan, lah saya punyainya ya, lah itu nanti kalau saya nggak terawih gimana, dirasani orang jadi bikin fitnah. Tapi kalau saya terawih sedih, terus kalau mudik gimana, kalau silaturahmi gimana. Ternyata 2 bulan kemudian, itu kan meninggalnya Desember 2019 ya Bu, bulan Februari diketok sama pemerintah pengumuman ada corona covid, dilarang terawih, dilarang dan sebagainya. Jadi saya waktu itu merasa, ya Allah, Engkau begitu sayang kepadaku di saat aku kebingungan, di saat aku berduka, ternyata banyak orang yang mengalami seperti saya, ya kan? Covid waktu itu rasanya gimana Bu? Ada sirine ngomong-ngomong, rasanya gimana? Duduk-duduk gitu ya, takut. Terus dengar ada kabar kematian, takut gitu kan. Nah itu yang saya rasakan setelah saya sadar, ternyata terus pada cerita begitu, alah anakmu itu gini, ternyata nggak salah gitu lah. Aku kecewa itu memang. Nah, artinya ini yang kedua, terus saya mau teruskan dengan yang ini Bu. Ketika di malam Jumat pertama, Jumat Kliwon meninggalnya, Jumat Kliwon kedua, berarti kan berapa hari itu? 8 hari kan? Iya, 35 hari, terus datang lagi berarti 70 hari ya Bu ya. Nah 70 harinya itu, sebelum 70 hari berarti kan ya 8 dina itu ya Bu ya. Terus malam Jumat Kamis Waginya saya gini, sebelum Jumat Kliwonnya saya begini, karena ada yang bilang ini sih, anak saya yang kedua bilang gini, Bu, Azhar ini kakaknya sih, jadi bilang, Azhar kok itu ya kemarin kelihatan ada ininya umpruk tuh, busa sedikit. Terus saya, waduh, ini ya, aku wis bahagia, aku husnul khotimah, dino ada busa, jangan-jangan makan apa kan gitu ya. Saya takut naudzubillah semuanya, takutnya minum minuman keras dicekoki sama temennya kan nggak tahu ya, tapi dia sih kelihatannya husnul khotimah. Akhirnya saya ragu-ragu, aduh aku harus tanya kepada Allah ini husnul khotimah benar. Akhirnya saya jam 3 malam itu Bu, saya gini, ya Allah, Engkau berikan isyarat kepada hamba, apakah anak saya husnul khotimah atau tidak, di sana bahagia atau tidak, tolong berikan isyarat dengan mimpi. Tapi jangan saya yang mimpi, karena saya seorang ibu, kalau sana nggak enak pasti saya nggak kuat. Jadi tolong berikan mimpi kepada saudara atau tetangga. Nah saat itu Bu, pagi-pagi jam pagi itu jam 6 apa jam 7 saya duduk, anak saya yang kedua tak tanya, kamu tadi malam mimpi apa gitu ya. Loh kok ibu tahu gitu? Ya cuma cerita aja. Nah ini terus cerita Bu, ternyata Bu, ini yang intinya cerita saya yang ketiga.
Di sana itu anak saya seolah-olah di padang mahsyar yang sangat luas, ya. Terus kemudian dia jalan kaki, itu teman-temannya ada yang sudah banyak di situ nyari saya, nyari ayahnya nggak ketemu. Tiba-tiba ada yang nuntun, ya, ada yang nuntun, bahasa Indonesianya apa Bu? Gandeng, ya, gandeng, wajahnya bercahaya tapi tidak terlihat jelas. Terus kemudian teman-temannya ada yang ketinggalan terbelakang, terus sampai akhirnya jauh banget teman-temannya, dia sendirian sampai di suatu Bu, kayak sungai itu loh ya, kayak sungai ada jembatannya ya. Nah terus anak saya itu disuruh nyebrang ke jembatannya, lihat sepanjang jalan yang sungai itu atau kayak laut lah ya, luas banget sungainya sih ya, kanan kiri itu menangis Bu, tenggelam di air panas yang mendidih sambil begini-begini, tolong, bahkan ada yang sampai memegang kaki anak saya minta ditolong. Terus kemudian tangan anak saya juga sempat keranggih itu bahasa Indonesia apa, kerai kayak gini Sat. Lah anak saya orangnya itu lembut hatinya, waktu di dunia suka menolong dan lain-lain ya, pokoknya ada 13 poin yang membuat dia masuk surga. Nanti ya, mimpi yang selanjutnya, ini mimpi yang pertama. Setelah anak saya yang kedua mimpi ini. Setelah seperti itu dia cerita loh, anakku yang sudah meninggal cerita ke anakku yang kedua. Ya, sudah seperti itu langsung dia itu mau menolong sama yang gandeng itu nggak boleh, udah biarin aja. Padahal anak itu kasihan banget ya, pada kayak gitu setelah itu sampai mentok di jembatan itu itu ya, tapi cepet banget itu, lainnya masih di belakang masih pada nangis-nangis, ada yang disiksa bareng, tapi anak saya sudah sampai jembatan itu. Anak saya bingung loh, kok saya suruh ke sana, ada pintu istana yang sangat mewah, sangat indah, suruh ke sana, anak saya nggak mau, tapi udah sana dijoroke loh, cara bahasa Jawa nih, cara bahasa apa, didorong ya sana gitu. Akhirnya anak saya sampai lewati jembatan itu, pintunya terbuka Bu, gitu, pintu istana itu udah di dalamnya itu banyak orang berpesta ya, laki-laki, perempuan, anak muda, terutama anak muda-muda, makan enak-enak dan sebagainya, minum enak-enak ya. Terus anak saya dikasih salam ya, Assalamualaikum, itu kan salam ahli surga ya Bu ya. Nah terus setelah itu disuruh mau makan apa gitu ya, gadis-gadis ya, ada 7 gadis atau berapa gadis kata anak saya itu, cantik-cantik. Iya, bidadari itu kayaknya ya. Terus seperti itu anak saya katanya malunya gini, loh siapa saya kok minta malu lah, nggak mau makan, nggak mau minta itu. Ada suara datang, pakai bahasa Arab tapi ya Bu ya, suaranya itu bilang, kalau kamu malu batin saja, nanti makanan dan minumannya datang. Anak saya terus batin tenan, pokoknya intinya begitu Bu. Di situ enak, terus bilang kan kakaknya, aku nyesel nggak dari dulu ke sini. Aku sudah punya rumah di sini yang lebih tenang, lebih indah, lebih mewah dan lain-lain. Terus anak saya bilang gini, yang meninggal, yuk ikut ke kakaknya itu yang mimpi. Bila kakak saya bilang mau gitu loh, coba kalau bilang iya kan ibunya yang stres ya Bu, mau tuh bilang. Nah terus dia bangun Bu, setelah bangun nyata persis kayak sesuai dalam mimpinya. Jadi itu kan mimpinya tadinya lagi mainan HP game bareng-bareng, tiba-tiba diajak ke rumahnya dia kan gitu ya. Nah itu 3 anak saya kan laki-laki, yang bareng pakai baju itu, sarung itu, dia juga pakai yang ini. Begitu bangun dia begini, loh persis posisinya, yang bareng itu pakai baju itu, sarung itu, dan posisi HP-nya begini, dia ya juga posisinya begini, sampai dia kaget, saya tuh mimpi apa beneran gitu. Nah akhirnya saya terus baru ayem, oh iya berarti anak saya benar husnul khotimah, amin, alhamdulillah. Artinya dari cerita ini marilah kita pahami bahwa alam barzah memang ada, bahwa sirotol mustaqim memang ada, hisab juga ada. Tapi alhamdulillah anak saya insya Allah termasuk yang tidak dihisab ya dituntun sama wajahnya berseri. Ada 2 kemungkinan, tapi saya tidak memastikan, saya kan tidak tahu ya Bu ya, Allah yang tahu. Yaitu kemungkinannya mungkin itu Rasulullah, karena anak saya suka sholawat
Dan di situ saya ketika mengkuburkan, saya memang melihat gini Bu, karena sudah anak saya gini, Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, ya Allah, ya Rasulullah, niki Muhammad Rahmatul Azhar senang sholawat dumateng panjenengan, monggo ditampi teng panjenengan. Saya memang begitu di kuburnya, mungkin itu Rasulullah. Yang kedua mungkin amal solehnya, bisa saja kan. Nah artinya itu betul-betul ada ya. Dan yang kedua dengan di kemungkinan sholawat atau kemungkinan amal soleh. Yang ketiga kemungkinan juga itu karena anak saya mati syahid. Jelang tolabul ilmi kan namanya mati syahid ya, masih semester 1 loh Bu, mahasiswa. Itu saja yang terkait dengan alam barzah. Jadi kita semua harus yakin bahwa alam barzah ada ya Bu ya. Itu kita tidak hanya tidak hanya cerita di hadis saja, di hadisnya begitu Bu. Jadi orang meninggal dunia di alam barzah, di alam kubur itu bagikan orang tenggelam di lautan. Ternyata betul itu tapi bagi orang-orang yang banyak dosa. Kan dia tenggelam sampai itu kan kepanasan, dikungkung sama air panas, air mendidih dan menangis itu enggak sebentar loh Bu. Anak saya sebentar langsung ke surga karena mati syahid ya. Dan birrul walidain, pokoknya ini ada 13 poin yang cerita selanjutnya dia kenapa masuk surga. Ada 13 poin yang dibacakan oleh dia waktu di dunia, tapi ya tahunya ketika sudah meninggal dunia. Itu seperti itu Bu. Terus gimana kita mensikapi usia kita di dunia ini? Maka yang pertama Bu, mari ya, ini yang tipsnya kita. Yang pertama adalah taubatan nasuha. Apa Bu? Taubatan nasuha. Karena Allah bilang innallaha yuhibbuna tawwabina wa minal mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang senantiasa bertobat dan mensucikan diri. Makna bertobat tidak harus yang punya dosa ya. Dan tentu saja bahkan kita sebenarnya selalu punya dosa, cuma sering tidak merasakan gitu Bu. Nah, taubatan nasuha karena kita sudah di usia seperti ini ya, kalau saya sih membiasakan tidak dari usia tua toh. Setiap kali kita mandi Bu, kalau mandi basah ya atau sampoan itu diniati taubatan mandi tobat seluruh tubuh. Nah, kalau yang mandinya tidak pakai ini sampoan, tidak dibasahin, ya niatankan saja untuk juga membersihkan dosa-dosa yang kena air. Termasuk berwudu. Berwudu juga begitu Bu, ketika kita membasuh muka, ya kita sambil batin membersihkan dosa-dosa yang di muka, di tangan begitu, kumur juga begitu. Itu taubatan nasuha yang jasad, yang fisik ya. Lah taubatan nasuha yang tadi innallaha yuhibbut tawwabina wa minal mutatahhirin, itu tohirinnya atau sucinya tidak hanya fisik tapi juga batin. Yaitu apa? Mulai sekarang marilah Bu, hati kita selalu tazkiyatun nafas ya, membersihkan nafas, membersihkan jiwa ya. Coba yang tadinya suka suudon kurangi ya Bu ya. Paling tidak kalau pas suudon, itu kemarin kelihatannya baru beli mobil kok sekarang beli lagi, jangan-jangan nyumpang. Astagfirullah, nanti gitu ya Bu ya, langsung istighfar kan gitu ya Bu. Soalnya apa? Taubat, termasuk kalimat taubat adalah taubat itu taubat fisik mandi ya. Nah kalimat taubat adalah istighfar. Nah astagfirullahaladzim. Nah istighfar yang paling bagus, kalimat istighfar yang paling bagus adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Itu dibaca minimal pagi dan sore. Ya, jadi bangun tidur artinya boleh ba'da subuh dan sebelum tidur. Artinya itu ba'da maghrib atau menjelang tidur. Tapi kalau menjelang tidur kan takutnya sebelum tidur sudah pergi dulu ke alam akhirat gitu ya. Jadi ba'da maghrib sama ba'da subuh lah ya Bu ya. Nah itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 3 kali minimal ya, setiap kali ya. Kalau itu kan panjang sih ya, tapi lainnya cukup istighfar aja ya Bu ya. Ketika astagfirullahaladzim gitu langsung astagfirullahaladzim. Kok belum hilang?
terus saja astagfirullahaladzim. Itu kan setan Bu, ya kan, bisikan setan. Pikir bahagia beneran malah dikira pamer. Lah kan kita harus istighfar ya Bu ya. Apalagi mulut ya, diajak rasani sama tetangga dan udah banyak istighfar. Itu tobat ya. Nomor 1 tobatan nasuha. Nah, yang kedua tadi tobatan nasuha, istighfar sudah ya Bu ya. Banyak bersyukur ya Bu ya. Sekarang semua dianggap nikmat ya. Bahkan para nabi, para wali Allah, musibah saja dianggap nikmat. Itu yang bikin mereka itu derajatnya tinggi dan juga enteng dalam menerima musibah. Yang saya alami itu tadi sih ya, karena saya berpikir itu anak saya husnul khotimah, saya bersyukur sehingga saya sampai tidak nangis, merasa ya Allah terima kasih kan gitu toh nasuh. Walaupun setelah itu ya hari-hari berikutnya banyak bisik-bisik biasa ya, bisik-bisik ya Allah ibu apa anaknya meninggal kok begitu ya. Akhirnya kan saya berpikir apa aku nggak normal ya, akhirnya aku nangis juga. Dan itu traumanya banyak banget ya, seperti yang Anda alami ketika ada corona. Akhirnya setelah itu ya ada sirine apapun itu sampai 3 tahun Bu, ternyata orang ketinggalan keluarga itu berkabungnya sampai 3 tahun. Makanya orang Jawa itu hebat, ada selamatan sampai 3 tahun. Ternyata entengnya setelah 3 tahun. Nah, alhamdulillah begitu saya enteng, corona habis ya kan. Kan 3 tahun corona ya dia, yang nggak boleh ngapa-ngapain, masya Allah itu ya. Dah, syukur ya, tobat, syukur, terus kemudian banyak berzikir Bu. Zikir itu tidak harus habis sholat, tidak harus sedang suci ya. Kita lagi medang, alhamdulillah zikir sambil Allah ya terserah lah. Enaknya mengucap Allah ya Allah, enaknya bilang subhanallah ya subhanallah, enaknya sholawat ya sholawat. Itu namanya zikir. Artinya kita konekkan pikiran, hati dan mulut kita selalu kepada Allah. Jadi sewaktu-waktu ada malaikat datang, kita sudah sedang berzikir. Itu artinya gitu. Kan enak ya Bu ya, nggak ganggu kan. Lagi paling tidak kalau tidak bisa terus lagi masak bismillahirrahmanirrahim ya, masak ibadah lillahi ta'ala, set sambil hatinya Allah kalau bisa. Kalau lupa kadang-kadang ya wajar ya, tapi kan tetap berusaha. Itu ya, itu zikir. Terus yang keempat Bu, banyak amal ibadah, terutama ibadah fardu Bu. Kalau sunah-sunah sih enggak masalah. Artinya apa? Zakat ya, sedekah kan sunah. Nah, kalau ibu sih beruang semua ya, duitnya banyak semua. Wah kalau mau sedekah ini ya resep dari Rasulullah. Kalau sedekah itu jangan lihat jane Bu, ya kan? Sedekah. Jadi banyak yang diambil sedekah dilihat-lihat, berapa ya? Ya kan? 1 juta. Sodakoin kata Bu Tuti 75% buat sodakoh nanti seperti Nabi Sulaiman gitu ya, 750. Terus mikir banyak banget nanti masih untuk itu gak jadi ya kan. Akhirnya terus 100.000 aja lah ya 100.000 rasanya. Nah tapi gak apa lah 50.000 akhirnya malah 10.000 ya kan Bu, kalau banyak mikir itu ya. Tapi jangan lupa Bu, itu zakatnya dulu ya. Barangkali ketika dulu-dulu ibu sudah punya uang tapi tidak dizakati ya, terus hutang-hutangnya ya Bu ya dilunasi. Kalau yang punya hutang, saya nggak pernah berpikir ibu punya hutang ya. Terus kalau bisa Bu, hartanya dari sekarang dibagi-bagi aja ya. Artinya daripada ibu tidak ada nanti terus kemudian buat rebutan ahli waris malah nggak kena ya. Kalau bisa hutang dilunasi semua, terus anak-anaknya dibagi-bagi semua, terus kemudian di situ sambil untuk wakaf ya, yang belum umroh, yang belum haji. Jadi nanti enteng di sana. Bukan apa? Ternyata dunia yang sebanyak ini tidak ada artinya apa-apa di sisi Allah ya. Allah itu memandang dunia itu bagaikan nyun sewu kotoran manusia. Yuk. Hina banget kan di mata Allah loh ya, bukan di mata manusia ya. Dan pangkat jabatan itu bagaikan cacing tanah. Cacing loh Bu. Padahal kita meraih pangkat, masya Allah ya kan, meraih harta, masya Allah ya kan. Tapi ternyata dalam pandangan Allah seperti itu. Jadi nggak ada
nggak ada apa toleransi. Kalau di akhirat udah punya kamu kaya raya, buat apa kekayaanmu, ya kan? Nah, kamu nggak pernah infak, kamu nggak pernah sedekah, bahkan kamu nggak zakat, kamu bahkan nggak wakaf dan sebagainya, ya. Naudzubillah. Tapi itu Bu, dan amal-amal lainnya, syukur-syukur ibu sambil sholat duha ya, sholat tahajud ya, dan lain-lain. Kalau puasa sih saya nggak merekomendasikan, nanti mbok lapar ya, sudah seusia kita dan sebagainya. Tapi kalau bisa ya monggo ya, tapi saya tidak merekomendasikan. Kalau bisa itu yang penting zikir ya Bu ya. Kalau bisa bahkan kita selalu menjaga kesucian ya. Di rumah suci enak loh Bu, rasanya enteng. Artinya begitu batal butuh lagi gitu ya. Nah, tapi inti dari semua itu udah jam 11 ya Bu ya? Betul itu jamnya? Oke. Saya akhiri satu lagi nih. Jadi intinya Bu, semua amal perbuatan yang kita tadi sudah kita usahakan, satu, tidak boleh musyrik ya. Percuma saja kalau semua kita lakukan sudah kita tobat, tapi kita masih musyrik. Musyrik itu apa? Minta kepada selain Allah, ya kan? Nyumpang, dukun, dah tinggalkan semua, nggak usah musyrik ya Bu ya. Satu gitu. Yang kedua, jangan durhaka kepada orang tua. Loh, saya sudah tidak punya orang tua Ustaz. Ya orang tua kan masih ada di alam barzah, ya kita doakan ya. Dan kalau bisa kita sedekahkan untuk orang tua, ya itu namanya tidak durhaka. Jangan durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, jangan suka ghibah, jangan suka namimah, jangan suka dolim. Intinya dolim itu apa? Dolim adalah menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Menyakiti diri sendiri sih gimana? Yaitu musyrik kan menyakiti diri sendiri dan sebagainya, yang buruk-buruk itu jangan dolim ya. Jangan musyrik itu ya, jangan riya. Sebab apa? Ada dulu orang mati syahid sudah sampai ke langit amalnya, ketika ditanya ternyata karena ingin banyak ya, mati syahid, haji ya, orang banyak sedekah, ternyata setelah ajukan kepada Allah ini mau masuk surga, Allah nolak semua, udah sana masukkan ke neraka. Kenapa ya Allah? Malaikatnya kan pada bingung. Nah, terus Allah bilang, ini jihadnya bukan karena saya, tapi karena ingin dipuji. Ini sedekahnya bukan karena saya, tapi karena pamer. Ini sholatnya bukan karena saya, tapi ingin dilihat orang lain dan sebagainya. Itu makanya jangan sampai melakukan ini. Udahlah, seusia kita nggak usah kayak gitu ya. Artinya apa? Cuek. Mau dipuji cuek ya kan? Nggak urusan ya. Dibully juga nggak urusan. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Insya Allah Bu, itu saja yang saya sampaikan. Banyak boleh monggo. Ibu tanya, orang yang meninggal 40 hari terasa itu beribadah sebaik-baiknya. Iya betul, Terasa ya? terasa. Wong anak saya bilang ke saya kok, terasanya gini Bu, kalau anak saya mimpi, kan ada mimpi Bu. Anak saya tuh bilang ke saya gini, Bu, aku kok mimpi lagi mancing, naik pohon, mancingnya sambil naik pohon begini, terus jatuhnya langsung ditelan oleh buaya. Nah itu kan katanya mimpi itu memang mimpi mau meninggal Bu. Tapi saya abaikan, saya bilang, halah, saya sih sempat deg-degan, tapi saya untuk mensupport dia, saya bilang, halah, mimpi kayak gitu paling nggak apa-apa itu loh. Itu ya Bu, orang yang mau meninggal terasa. Terus anak saya juga ngerasa malu ketemu. Biasanya itu kalau nyebut saya tuh langsung masuk ke ruang dosen itu sampai sini mati bisa kayak malu ya. Itu. Jadi sebenarnya bukan 40 hari. Nah, ini ada cerita lagi, memang kalau ketemu saya itu, saya memang dari kecil Bu punya pengalaman spiritual yang lebih dari yang lainnya, termasuk tentang alam gaib, ketemu malaikat dan lain-lain, saya sudah mengalami semua ya Bu ya. Jadi kalau masalah cerita banyak, semua kan permasalahannya kalau alam gaib diceritakan banyak orang, itu banyak yang nggak percaya, malah bisa dikira saya orang geblung ya tapi nggak apa-apa, saya sudah biasa, maksudnya saya tetap, yang penting saya jujur. Nah termasuk ini Bu, yang terkait dengan meninggal, percaya nggak Ibu, saya itu sudah mimpi dikasih tahu saya kapan meninggal, tapi ya awalnya tidak percaya, tapi saya tidur lagi, mimpi lagi sampai 3 kali. Terus akhirnya saya berpikir gini,
ya sudahlah, kalau memang itu umur saya segitu ya saya terima, tapi kalau bukan ya kalau boleh ya saya masih minta umur panjang kan gitu Bu. Artinya kalau wajar ya, Al-Ghazali itu tahu kapan meninggalnya, terus kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani juga tahu, Rasulullah juga tahu. Insya Allah kalau orang-orang soleh itu tahu, paling tidak tahunya tidak dikasih tahu umurnya sekian tahun lagi, ya paling enggak tahu, yang jelas tahu lah. Saya bahkan sudah dikasih tahu berapa tahun lagi, tapi tidak boleh saya sampaikan dan juga tidak boleh saya tetapkan itu ketetapan. Siapa tahu godaan setan saya tidak tahu, tapi anehnya ketika saya nggak percaya, lah ini jangan-jangan setan, saya tidur lagi, mimpi lagi, memantapkan, berarti mungkin itu memang petunjuk dari Allah. Makanya saya ya mudah-mudahan yang penting, oh iya ya jadi ingat ya Bu ya, alhamdulillah ada pertanyaan jadi ingat ya, jangan lupa Bu berdoa husnul khotimah, bisa kan? Allahumma rzuqna, ayo bareng, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rzuqna taqwa, Allahumma rzuqna taqwa, Allahumma rzuqna taqwa, Allahumma rzuqna, yuk, Allahumma rzuqna taqwa wa husnal khotimah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah dulu ya, wal istiqomata wa husnal khotimah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomata wa husnal khotimah.